Ya, oke, terima kasih. Mohon mungkin waktunya hari ini kita melanjutkan kuliah, tapi mungkin sebelumnya kalau minggu kemarin atau hari Jumat kita sampaikan beberapa materi, kemudian kita minta tolong untuk dicoba beberapa persoalan, sehingga mungkin hari ini pertama mungkin kita lakukan satu review terkait dengan materi yang kemarin. Eee, Pertama mungkin kalau ini ya, kemarin kalau misalkan terkait dengan ini, tolong nanti untuk yang melukis garis singgung persekutuan itu Anda mencoba untuk melakukan itu. Cuma nanti kan kalau misalkan saya mengilustrasikan di sini sebenarnya kan secara geometrisnya itu gini, misalkan ketika kita bentar, ya, kalau misalkan ini, ya. Jadi artinya gini, ketika kita nanti memiliki satu lingkaran, ya, misalkan nanti ada lingkaran ini, ya. Ini kan kalau buat jangka itu kan bagus ya. Ini O, ya, ini lingkaran. Nah, kemudian ada titik P di sini. Ya. Berarti kan kalau kita lukislah sebuah garis singgung lingkaran L ini dari titik P. Ya, jadi artinya kan kita membuat garis yang menyinggung. Nah, maka seolah-olah nanti kan artinya ketika Anda menggunakan penggaris, tetapi di situ yang penting nempel gitu ya. Itu kan tetapi ketika nanti kita lihat di dalam satu proses itu, maka sebenarnya kan penulis juga harus mengerti apakah yang dilakukan itu ada jaminannya. Jadi ada jaminan bahwa itu adalah merupakan garis yang tegak lurus dengan perpusatan. Nah, jadi mungkin nanti kalau kalau saudara mencari paling enggak itu kan melukis itu nanti pertama mesti ada langkahnya. Ya, jadi langkahnya. Ya. Sehingga nanti yang pertama misalkan hubungkan antara titik O dan titik P. Misalkan ini kita hubungkan. Jadi pertama itu kan buat OP. Ya. Kemudian yang kedua tentukan titik tengah OP. Titik tengah OP. Misal B. Nah, ini kan kita tetapkan titik tengahnya. Nah, misalkan bagaimana cara menentukan titik tengah? Ya, jangkakan dari sini dengan ukuran ya perkiraan itu lebih dari setengahnya. Misalkan O nanti di sini, atasnya di sini. Ya. Kemudian nanti bawahnya dari sini tanpa diubah, mungkin ini, mungkin ini. Ya, jadi artinya di sini dihubungkan maka ketemu titik B. Nah, itu menentukan titik tengah. Jadi artinya ketika nanti ada bentuk ini, berarti kan jangkakan, ya, jangkakan itu begini, ya, busur, ya. Kemudian tanpa dirubah nanti busurnya dari sini. Ya, jadi nanti kalau dihubungkan itu titik tengah. Kemudian yang kedua, yang ketiga di sini kalau sudah ketemu, ya, buat lingkaran dengan R atau panjang jari-jarinya itu sama dengan BP. Ya, berarti kan lingkarannya itu ini. Nah, misalkan ini. Ini lingkarannya. Ya. Sehingga memotong lingkaran di misalkan titik kalau itu PQ dan R. Nah, misalkan motong di titik P dari ini di Q dan R. Ya, ya ini ya. Nah, sehingga nanti kan kalau kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya kalau kita hubungkan P dan Q itu merupakan garis singgung. Nah, jadi kalau ini kita hubungkan titik ini merupakan garis singgung. Jadi hubungkan
atau buat garis PG. Nah, ini adalah garis singgung. Nanti dengan cara yang sama hubungkan PR. Nah, sekarang kalau kita sudah melukis itu, maka sebenarnya adalah penulis bisa menunjukkan apa benar itu siku-siku. Maka kan sebenarnya kan kalau hubungkan OHI. Ya. Maka kan kalau saudara perhatikan di sini, bicara pada bentuk kemarin, ini kan BP atau kita tuliskan OP, itu kan diameter. Ya. Sedangkan kalau kita lihat diameter dari lingkaran ini. Ya. Maka kan kalau ini sudut OHP, OHP, ya, itu kan sebenarnya kan kalau kita tuliskan kan setengah dari besar sudut OBP. Ya, padahal OBP itu adalah setengah dari 180. Karena ini adalah diameter. Oh, kalau gitu 90. Nah, ini berarti siku-siku. Ya. Jadi artinya kan cara melukis yang dilakukan, maka kita bisa menentukan dengan cara ini. Jadi, oh, kita dapatkan bentuknya adalah ini. Itu berarti cara melukis. Jadi melukis itu berarti artinya ada urutan proses. Kemudian kalau itu diikuti oleh orang untuk melakukannya itu, maka bisa dilakukan dan itu menemukan titik yang dimaksud dan garis yang dimaksud. Nah, kemudian yang kedua, namanya melukis itu adalah prosedur, berarti algoritmik. Algoritma itu bisa diterima, itu biasanya kalau dilindungi oleh atau bisa ditunjukkan bahwa hasil yang didapatkan itu adalah ada jaminannya itu. Jadi nanti ketika Anda belajar di diskrit misalkan ya, nanti ada algoritma Dijkstra misalkan, algoritma itu tentang lintasan terpendek ya, atau algoritma Prims misalkan, itu kaitannya untuk misalkan menentukan pohon rentang dan sebagainya, maka dikatakan itu satu algoritma itu baik ya, itu dilindungi oleh sebuah teorema dan itu menjamin bahwa hasil yang didapatkan itu adalah maksimal atau sesuai dengan tujuannya itu. Ya itu ya. Sehingga ini satu bentuk, sehingga tolong nanti untuk yang kalau ada dua lingkaran ini, bagaimana kita menuliskan atau melukiskan garis singgung ini. Ya, jadi bagaimana cara melukis ini? Nah, nanti Anda tolong dibuatkan itu, kemudian bagaimana kita menentukan yang ini. Itu juga Anda tolong dipelajari. Itu ada di materi biasanya kalau mau browsing ya banyak, atau paling enggak Anda mencoba sendiri ya boleh. Gitu ya. Clear ya? Ada pertanyaan mungkin untuk melukis? Halo? Halo? Nggak ada ya? Tolong nanti kalau misalkan ada pertanyaan, Anda bisa langsung bisa chat atau langsung itu speakernya diklik ya, nanti biar masuk di situ. Ya, jadi ada pertanyaan? Oh enggak, belum. Ya oke. Nah kemudian yang kedua, ketika kemarin diminta dikerjakan, ini ada pertanyaan soal ini, ada yang tidak bisa? Halo? Halo? Ada yang tidak bisa? Soal ini ada yang tidak bisa? Nggak ada. Soal ini ada yang tidak bisa? Halo? Saya mau tanya yang itu, Pak. Yang itu yang mana? Ini? Yang ini. Yang ini? Terakhir? Oh, bukan. Yang terakhir. Ya, yang ini, Pak. Yang mana? Yang tadi, yang terakhir. Oh, yang terakhir ini. Yang tanya ini. Gimana? Iya, Pak. Yang Oh, itu belum tahu caranya. belum tahu caranya.
Oke ya, mungkin kalau, terkait dengan, persoalan ini, sebenarnya nanti, eee, kalau kita kemarin, sudah tahu nanti, persoalan di belakang ya sebenarnya nggak ada masalah, cuma nanti kalau misalkan itu belum, ya sebenarnya kan kalau soal ini kan boleh, dituliskan itu kan ketika misalkan nanti, ada bentuk PC. Ya ini kan misalkan tanpa tanpa mengabaikan dari, apakah itu nanti kuasa titik pada lingkaran atau apa. Ini kan diketahui kalau ini ya, ya diketahui kalau misalkan titik itu 4 ya, kemudian PD-nya 6 ya, kemudian, PA itu 3 ya. Kemudian di sini kalau begitu kan sebenarnya kan AC itu kan, panjang jari-jari dari lingkaran yang besar, berarti kan 4. Nah, maka kan sebenarnya kan kalau kita bicara, ini, lingkaran itu kan hanya satu, apa ya, ilustrasi untuk menentukan AC saja. Maka kan seolah di sini kan 4, ini 6, ini 3, ini X, ya. Ya, berapa X? Ya, jadi kalau orang bicara ini kan, oh kemarin kita juga sudah bicara tentang dalil atau teorema apa Stewart. Ya, kan sudah misalkan ini. Oh kalau Stewart berarti kan artinya boleh dikerjakan dengan kalau ini ada P, ini C, ini B, ini A. Kan kemarin kalau bilang itu kan, AC kuadrat kali PB ya sama dengan X kali ini jadi AB kali PC kuadrat ditambah, AP atau 3 kali, BC kuadrat min AB, AP kali PB. Kan berarti kan nanti kan sebenarnya kan 16, nah kemudian dikalikan dengan 3 plus X. Ini sama dengan kan tinggal X kalikan dengan 36 ditambah 3 kali 16 dikurangi X kali 3 kali X plus 3. Kan ini. Ya, jadi 48 ditambah 16X ya, sama dengan 36X plus 48 min 3X kuadrat min 9X. Ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti, oh ini saling mengeliminir. Kemudian ketika X tidak 0, sebenarnya nanti kan, oh boleh dicari dengan ini. Ya, ada X-nya semua. Sehingga nanti kan kita dapatkan kalau 3X kuadrat itu adalah 36X min 9X min 16X. Ya, atau X itu kan sama dengan orang menuliskan di sini 36 atau ini 3X, ini 36 min 9 min ini 20 berarti 11. Berarti X itu kan sama dengan 11/3. Nah, ini kita kan mendapatkan itu. Jadi orientasi di dalam membangun ini sebenarnya kita dapatkan ini. Jadi ini bentuk yang pertama kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan mudah tanpa melihat itu adalah kuasa titik pada lingkaran atau enggak, pada garis bangunan atau enggak. Jadi ini kalau dikerjakan seperti ini, ya itu pertama boleh dilakukan itu. Boleh nanti dengan cara yang lain. Itu? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Nah, ada cara lain enggak? Bagaimana mengerjakan ini? Ada cara lain enggak? Bagaimana mengerjakan ini? Ya, jadi itulah mungkin bahwa ketika kita mengkaitkan satu persoalan dengan persoalan yang lain, maka butuh ini ya, butuh bagaimana kita melihat persoalan itu bisa dikerjakan atau dikembangkan. Gitu ya. Nah,
ini saya kalau nggak ada pertanyaan saya clear dulu, biar nanti nanti kita kerjakan lagi nggak apa-apa, dengan model bentuk yang lain. Oke ya, nggak ada ya, clear. Ya. Oke, itu bentuk ini, jadi kita bisa mengerjakan, sehingga harapan saya kemarin ketika sudah kita lontarkan soal ini, maka saudara sudah mencoba dan sudah menemukan hasilnya. Ya, kemudian berikutnya ketika nanti diberikan pada persoalan ini, sehingga nanti ketika buktikan, ya kemarin salah satu bentuk sebenarnya sudah diberikan bagaimana kita membuktikan ini. Ya, harapan saya nanti ketika saudara diminta bagaimana membuktikan yang ini, tentunya saudara bisa melakukan ya. Jadi berbagai cara yang mungkin barangkali perlu dibuat di situ sehingga nanti memudahkan seseorang untuk melakukan atau menunjukkan itu. Ya. Ya, jadi artinya di sini ketika ini titiknya misalkan O itu ini, sehingga nanti diganti yang ini adalah pusatnya M, ya. Maka orang menuliskan nanti sebenarnya besar sudut POR itu adalah setengah dari sudut SOI ditambah setengah dari sudut misalkan POMR ya. Jadi SMQ dan PMR ya, misalkan itu. Sehingga nanti bagaimana kita mengklarifikasi untuk menunjukkan itu, yaitu saya pikir ini ya, saudara harus bisa menunjukkan itu dengan baik ya. Jadi artinya kan ketika di dalam gambar itu orang bisa membuat dalam bentuk yang berbeda karena itu adalah sebarang di situ. Ya, itu mungkin hal yang barangkali perlu dicermati sehingga nanti bisa dilakukan dengan benar ya. Jadi dengan benar. Gitu ya. Sehingga nanti kalau nanti dikaitkan dengan ini, ya nanti tolong kalau misalkan ada yang belum boleh bertanya. Cuma nanti kalau dikaitkan dengan persoalan ini, pertanyaannya di situ kan bahwa ketika ini adalah satu garis, ya garis itu tali busur, ketika berpotongan di titik ini P, ya, apakah berlaku di 2A? Ya, jadi maka di sini ketika kita misalkan apakah saya menghubungkan dengan AD dan DB atau saya menggunakan AC sama BD, ya. Jadi mana yang kita buat ini untuk menunjukkan kesebangunan. Jadi artinya di situ apakah saya membuat garis yang ini atau yang tebal itu. Ya, jadi sebenarnya kan orientasinya adalah ketika kita ingin menunjukkan perbandingan ini, maka pilih segitiga yang di mana nilai yang dimaksud misalkan OPA, PB, PC itu adalah ada di dalam bentuk yang dimaksud. Ya. Jadi ada di dalam bentuk yang dimaksud. Ketika misalkan katakanlah kita ambil segitiganya ABC sama PBD misalkan atau PCA sama PBD misalkan, apakah itu bisa dilakukan? Misalkan pandang segitiga PCA dan segitiga PBD. Ya, misalkan ini. Pertama kalau kita lihat sudut PCA yaitu sama dengan besar sudut PBD. Ya, kenapa di situ? Kan ini sudut keliling menghadap busur yang sama yaitu AD. Ya, jadi menghadap busur yang sama panjang di situ. Ya. Kemudian yang kedua sudut CPA itu sama dengan sudut BPD. Ini bertolak belakang. Nah, kalau gitu sudut ini ya.
sudut, sudut, sudut. Akibatnya kan mesti didapatkan sudut PAC. Ya, ini kan sama dengan besar sudut PDB. Ya, bisa kita gunakan sifat jumlah sudut dalam. Nah, atau misalkan kita gunakan menghadap busur yang sama, itu terserah. Jadi artinya di sini kita dapatkan jadi segitiga PCA itu sebangun dengan segitiga PBD. Tolong simbol sebangun. Jadi sebangun dan kongruen dibedakan di situ. Ya. Sehingga kalau kita mendapatkan satu bentuk itu, berarti kan artinya di sini kalau dia sebangun, ya berarti apa yang kita dapatkan perbandingan dengan ini ya sisi-sisi yang seletak itu berarti sama. Oh kalau PA ini dibanding PC, ya, ini kan sudutnya di sini. PA dibanding PC, ya, sudut yang sama mana? PA, berarti harus PD, bukan PB. Oh, sama dengan PD dibanding dengan PB. Oh, kalau gitu, ini kita dapatkan PA, PB, ya, itu sama dengan PC, PD. Jadi, ini yang kita dapatkan dengan bentuk ini. Jadi, PA, PB sama dengan PC, PD. Nah, ini yang pertama yang kita dapatkan itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita menuliskan pada gambar 2B ya, pada gambar 2B di mana di sini perpotongannya di luar yaitu di titik P di sini ya. Ini perpotongan tali busur AB dan CD itu di titik P. Nah, bagaimana ketika kita menunjukkan itu, maka kan sebenarnya kan boleh dibuat pertama segitiganya ini. Jadi kalau kita mengambil perhatikan segitiga misalkan di sini ya. Ada segitiga PAD. Ya, segitiga PAD. Dan misalkan kita menghubungkan yang ini. Nih, kita hubungkan yang ini, BC. Dan segitiga misalkan PCB. Apakah dua segitiga itu sebangun? Ya, maka kita lihat di sini pertama sudut APD itu sama dengan sudut besar CPB ya berimpit ya ini berimpit. Nah kemudian yang kedua besar sudut ADP ini pada segitiga PAD itu kan sama dengan besar sudut dari ini CBP ya busur sama jadi menghadap busur yang sama atau sama panjang. Nah akibatnya di situ kan mesti sudut PAD ya itu sama dengan sudut PCB ya jadi ini sudut PAC PAD itu sama dengan besar sudut PCB. Nah, ini berarti gunakan sifat ya, sifat besar jumlah sudut dalam. Nah, segitiga. Nah, itu berarti didapatkan segitiga PAD itu sebangun dengan segitiga PCB. Kalau sebangun, ya berarti artinya kan kalau kita menuliskan pada segitiga PAD itu PA dibanding PD, itu pada segitiga PCB itu kan berarti PC dibanding PB. Nah, berarti kan kita dapatkan PA, PB sama dengan PC, PD. Nah, ini kan berarti terbukti kalau kita lakukan dari bentuk ini. Ya. Ya.
Gitu ya. Jadi, di dalam satu bentuk itu, maka, kita bisa menunjukkan itu. Nah, kemudian yang terpenting pada bentuk yang ini, ya, sehingga nanti ketika saudara membuat satu ini, hubungkan A dengan T, ya. Jadi kalau misalkan ini ya, ketika ini CT dihubungkan sama ini, ya. Maka nanti yang dilihat apakah segitiga PCT itu sebangun dengan segitiga, PTD. Ini yang, ditanyakan itu, ya. Sebangun enggak? Nah, pertama sebenarnya yang kita lihat itu, sudut ya, sudut yang dibentuk, misalkan di sini pertama sudut ini, TPC atau CPT, ini kan sama dengan besar sudut kalau pada segitiga, PCT itu kan sama dengan besar sudut dari, ini TPD. TPD ini kan berimpit, ya. Nah, kemudian yang kedua, tolong dicermati di sini ketika nanti kita melihat, ini sudut TDP, sudut TDP, ini kan menghadap busur ini, TC. Nah, kemudian yang kedua, nanti kalau misalkan karena ini garis singgung, ya, karena ini garis singgung, maka benar kalau sudut antara PTC atau CTP itu, ini juga busur ini. Ya, sehingga sebenarnya kan bahwa sudut antara TDP dan CTP itu sama. Jadi menghadap busur yang sama. Jadi ini sudut TDP itu sama dengan besar sudut dari CTP. Ya, ini menghadap busur yang sama. Jadi nanti ketika Anda amati di sini ada sebuah garis singgung, ya, maka kan ini menghadap semua busur. Ya, sehingga nanti berapa besar ini itu 180. Sehingga nanti ketika ini kita buat dari titik singgungnya ke sini, ya, berapa besar sudut ini? Ya busur ini. Kalau kita membuat melalui tengah, nah, berapa besar sudut ini? Ya berarti kan semuanya busur sini. Sehingga nanti ketika, oh ini sampai sini, berarti kan seluruh lingkaran. Jadi maka dikatakan ini. Nah, kalau itu berlaku, maka kan sebenarnya kan di sini bahwa kita bisa menuliskan kalau dua segitiga itu sebangun, berarti kan pada segitiga katakanlah di situ PCT, nah, PCT itu berarti PC dibanding PT, ya. Kemudian pada segitiga kalau itu PCT dibanding PTD, berarti kan PT dibanding PD. Nah, ini kan berarti kan akibatnya PC PD sama dengan PT kuadrat. Nah, berlaku ini. Ya, itu yang kita lihat di dalam satu persoalan ini. Maka sebenarnya kan ada beberapa bentuk yang mungkin barangkali kita bisa menyesuaikan dengan bentuk itu. Sehingga nanti ketika satu persoalan kita buat ini, sehingga nanti kalau misalkan ini adalah melalui tengah, ya, di sini adalah berarti R, ya, ini P, ya. Kemudian nanti ketika ini ada bentuk ini, kemudian ada bentuk ke sana. Nah, itu berarti nanti kan artinya di sini kalau misalkan nanti dikaitkan dengan R, maka kita bisa membentuk berapa ini. Ya, jadi kan di sini kan kalau ini PA, PB, ya ini misalkan D, ya D itu kan artinya di sini kan nanti kan ketika PA kalikan dengan PB, ya berarti kan di situ kan
PA itu D, berarti kan kemudian PB itu kan D plus 2R. Ya, berarti nanti kan berapa dikaitkan dengan R di situ nanti bisa dicari. Nah, itu berarti kita mencoba menghubungkan bentuk itu. Ada pertanyaan mungkin dari persoalan ini? Halo? Halo? Ada pertanyaankah? Belum, Pak. Belum. Ya, oke ya. Ini berarti kita dapat hubungkan ini. Nah, kalau misalkan nanti kita kembalikan pada persoalan tadi, sebenarnya saya ingin melihat apakah saudara nanti di dalam mencermati satu persoalan bisa saja itu memandang konteksnya adalah bisa dengan cara yang berbeda. Nah, artinya gini, kalau kita lihat di persoalan ini ketika ini 4, ya, kemudian ini 3, ya, kemudian di sini adalah PC itu 6. 6 itu kan di sini kalau ini dikasih titik T, berarti kan TC itu 4, maka di sini PT itu 2. Nah kan kalau digambarkan itu kan bentuknya menjadi ini. Ini, ya. Kemudian bentuknya ini adalah 4, ini 2, ini 3, ini X, ini titiknya A, ini B, ini C, ini P, ini T. Nah, jadi kan hampir sama dengan persoalan tadi, cuma di situ kalau kita tuliskan, oh kalau ini harus memotong sampai di sini. Itu misalkan ini E. Berarti kan kita tuliskan PT itu 2, PE itu sama dengan 10, ya, karena 4 dari 10. PA itu 3, PB itu 3 plus X. Ya. Berarti kan dari bentuk tadi kalau PT, PC, ya, berarti kan sebenarnya kan kita dapatkan PT, PC itu kan sama dengan PA, PB. Ya. PT 2, PE, PE ya, sorry. PE 2 kali 10, berarti sama dengan PA itu 3, PB 3 plus X. Berarti 20 sama dengan 9 plus 3X. Oh, kalau gitu 11 sama dengan 3X, X sama dengan 11 per 3. Nah, itu berarti artinya satu persoalan sebenarnya nanti banyak cara yang bisa dilakukan di dalam menunjukkan apakah persoalan itu lebih mudah diselesaikan dengan cara yang mana. Jadi artinya di situ bentuk itu misalkan bisa digabungkan. Sehingga nanti ketika kita melihat persoalan ini diselesaikan dengan menggunakan apakah titik kuasa atau hanya menggunakan teorema sebelumnya, ya sebenarnya tergantung dari yang mengerjakan, ya, memilih mana yang lebih dikuasai, kemudian yang kedua memilih mana yang tercepat. Jadi artinya memang di dalam matematik kadang kan pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan cara tertentu, tetapi bisa 5 halaman, tapi bisa dikerjakan dengan cara tertentu, mungkin hanya 1 halaman. Jadi pilih yang mana, yaitu terserah Anda. Jadi memilih yang panjang ya nggak apa-apa, yang penting waktunya cukup, gitu ya. Nah, itu sehingga nanti ketika bentuk-bentuk ini kemarin saya minta untuk dicari, sehingga nanti ketika digunakan harapannya adalah saudara bisa menentukan itu dengan baik, ya. Jadi artinya di sini kan ketika nanti ada bentuk ini, kemarin kan sudah, kemudian bentuk ini bagaimana nanti formulanya, saya pikir pekerjaan ini akan sama ketika Anda nanti melakukan sebuah lukisan, ya. Jadi bagaimana saya melukis garis singgung, sebenarnya cara menentukan panjangnya akan melakukan proses yang sama, karena ketika nanti kita membuat yang tadi itu saya pikir bisa sejalan. Ya, itu
mungkin, review dari yang kemarin, mhm, oh ini ada chat ya, nanti kalau oh masih bingung, bentar, eee, Mbak Suryani Aprilia, dari penjelasan tadi mungkin yang masih bingung yang mana sebelum saya ganti ganti slide? Udah dijelasin tadi, Pak. Itu chat yang tadi waktu Pak Sopo tanya yang awal. Oh gitu, oke ya, Iya. berarti clear ya? Iya, Pak. Oke, ya. Ya, oke ya, mungkin, di sini, kita menambahkan satu, materi, nanti, beberapa persoalan. Jadi, sebenarnya nanti beberapa persoalan juga bisa diselesaikan dengan bentuk ini. Nah, pertama, nanti kita bicara sebenarnya ada 2, jadi ada segi 4 tali busur, nanti juga ada segitiga tali busur, maka sebenarnya berlaku juga segi 5 tali busur ya. Jadi artinya kan ketika itu berjalan, berubah, seginya, maka sebenarnya kan bisa mengikuti proses, perubahan itu. Nah, misalkan begini, jadi artinya kan ketika kita lihat, ini, kalau segi 4 tali busur sebenarnya kan segi 4 yang sisi-sisinya merupakan suatu tali busur dari sebuah lingkaran. Nah, kan boleh dipandang itu. Atau kalau kita memandang, bentuk lain, ya, jadi bentuk lain, ya, kalau misalkan kita bisa melihat, ini adalah, titik-titiknya pada lingkaran, maka dikatakan, segi 4 tali busur adalah segi 4 yang titik-titik sudutnya itu terletak pada lingkaran. Nah, ini yang kita kita lihat itu. Nah, kemudian yang kedua, boleh kita lihatkan kan sebenarnya kan, segi 4 tali busur ini kan, segi 4 dalam, ya, segi 4 dalam lingkaran, ya. Jadi segi 4 dalam lingkaran itu harusnya memang, titik sudutnya pada lingkaran di situ, ya. Jadi sehingga nanti kadang memandang itu segi 4 itu boleh, seperti pada bentuk, apa ya, istilahnya itu, tinjauannya yang mana. Jadi boleh mengatakan, segi 4 tali busur, ya. Kemudian yang berikutnya di situ kadang juga bisa mengatakan itu adalah, lingkaran luar segi 4, ya. Jadi lingkarannya, dipandang lingkarannya, lingkaran luar segi 4. Jadi lingkaran yang melalui semua titik sudutnya. Nah, sekarang kita pandang misalkan ini, ya. Ini ada bentuk misalkan di situ, segi 4 ABCD, ya, ini titik sudutnya ini. Nah, pertama, kalau kita kaitkan dengan ini, maka ada beberapa sifat yang terbentuk di situ. Pertama, sudut-sudut yang berhadapan adalah 180. Jadi maksudnya itu, kalau ini DCB sama DAB, yaitu berarti kan artinya kalau kita lihat ini busur BD, kemudian ini menggasat busur BD juga. Berarti kan, orientasinya kan, ketika ini yang kecil, ini yang besar, dan itu membentuk satu lingkaran penuh, berarti 180. Kemudian, bentuk yang sama, jadi CDA itu juga busur AC, kemudian CDA itu juga busur AC, tapi pada posisi yang refleksnya di sini. Sehingga ini adalah 180. Jadi, setiap dua sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur itu adalah 180. Nah, mungkin, kalau nanti dikaitkan itu gini, kalau saya nanti mengkaitkan dengan kemarin kita bicara pada segitiga. Ya. Kemudian, saya membuat ini adalah, A, B, C. Saya membuat garis ini tegak lurus. Ini titik D. Saya membuat ini garis ini tegak lurus.
ini E. Ya. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Ya. Maka kalau kita lihat di sini bahwa kalau ada segitiga A, segi 4 ya, segi 4 A, B, D, E, ya, segi 4 A, B, D, E, berarti kan kalau kita buat itu kan ini. Maka kan kalau kita lihat seperti itu, maka kan sebenarnya kan busur B, E, A itu kan menghadap ini. Berarti AB itu kan tali busur, sorry, diameter. Karena ini adalah kalau kita buat lingkaran dalamnya, berarti ini kan sebenarnya kan diameter. Kalau kita buat lingkaran dalamnya, ini juga diameter. Nah, berarti kan soalnya kan ini menghadap pada satu diameter lingkaran di situ ya. Jadi menghadap satu diameter lingkaran, berarti kan di sini seolah kan kita menggambarkannya itu kan bentuknya ini. Ya, ini di sini tegak lurus, kemudian ini. Ya, ini kan tegak lurus. Ini D, ini E, ini A, ini B. Nah, ini kan berarti merupakan segi 4 tali busur. Jadi segi 4 tali busur. Maka apakah nanti sebenarnya CED, segitiga CED itu sebangun dengan segitiga BAC? Ya, apakah sebangun? Nah, sekarang kalau kita lihat itu kan sebenarnya kalau ini, ya, nanti kan kalau ditambah ini, itu kan 180. Padahal kan kalau AED ditambah dengan CED itu kan 180. Oh, berarti besar sudut ini sama dengan ini. Nah, ini kan berarti sama dengan besar sudut beta. Kemudian yang cara sama ini kan alfa. Oh, kalau gitu segitiga CED sebangun dengan CBA. Itu berarti kan cara memandangnya pada bentuk yang kemarin itu kan bisa dilakukan dengan itu. Nah, itu pertama itu ya. Jadi kita dapatkan itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi kita melihat ini, ya, melihat apakah ini AS kali SC atau AS kali CS, kemudian sama dengan SD kali SB, itu kan sudah kita tunjukkan tadi. Jadi artinya ketika tali busur itu berpotongan di titik S pada dalam lingkaran, tadi kita sudah menunjukkan kalau berlaku ini. Nah, PR kita adalah apakah berlaku ini. Jadi nanti kalau AC kali DB itu sama dengan AD kali BC ditambah DC kali AB. Itu pertanyaan. Jadi ini berarti kan artinya dari 1, 2, 3, 4, maka menjadi PR itu ini. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kalau dikaitkan dengan ini namanya segi 4 garis singgung. Ya. Atau kalau lingkaran dalamnya lingkaran dalam segi 4. Nah, beda kalau di sini segi 4 garis singgung maka berlaku kalau di sini AB ditambah DC itu sama dengan BC ditambah AD. Jadi sisi yang berhadapan itu panjangnya ditambahkan itu besarnya sama. Itu berarti segi 4-nya garis singgung. Jadi segi 4-nya garis singgung. Atau kalau dipandang lingkarannya, lingkaran dalam segi 4. Nah, PR kita adalah ini ya. Jadi mungkin hari ini kita menunjukkan apakah berlaku yang nomor ini. Atau mungkin sudah ada yang pernah menunjukkan ya. Mungkin sudah ada yang sudah pernah menunjukkan. Jadi kalau misalkan ini digambar dalam bentuk yang berbeda, nah, misalkan ini ada bentuk ini, titiknya, ini A, misalkan saya ganti B, C, D, ya ini boleh saja asal nanti berlaku di situ. Ini O. Kemudian di sini yang kita cari adalah ini. Ini supaya tulisannya hilang.
klik ya. Oke. Ya, mungkin satu ini nanti beberapa bisa ditambahkan. Nah, bagaimana kita membuktikan ini? Mungkin saya berikan hint-nya saja, petunjuknya, sehingga nanti saudara bisa melakukannya. Nah, misalkan gini, bagaimana kita membuktikan itu? Maka bisa saja dilakukan misalkan perpanjang CD ketemu titik P. Ini banyak cara membuktikan sehingga nanti saudara bisa melakukan titik P sehingga di sini diperoleh sudut PAD itu sama dengan CAB. Ya, ini sama. Ya, jadi ini diperoleh sudutnya ini sama. Ya, jadi itu yang kita tuliskan, sudut yang kita dapatkan adalah ini. Jadi kalau misalkan itu dibuat sama, bisa ya. Jadi artinya kan kalau kita membuat sudut memperpanjang itu sehingga mendapatkan sudut itu sama kan bisa. Ya. Jadi saya pikir bisa melakukan itu. Nah, sekarang kalau kita lihat besar sudutnya itu kita buat sama. Nah, sekarang eh, kalau kita melihat pada segi empatnya itu, ya tadi segi empat tali busur itu kan sudut DAB ditambah sudut BCD itu 180 ya. Sehingga nanti apakah ada sudut-sudut lain yang sama, nanti saudara bisa melihat terkait dengan pembuktikan itu. Pertama, apakah nanti sudut ABC itu ini. Ya. Sudut ABC itu kan ditambah dengan sudut CDA itu kan 180. Ya. Padahal sudut CDA ditambah dengan sudut ADP itu kan 100. Oh, berarti kalau gitu ini sama. Ya. Berarti ini ADP itu sama dengan ini. Ini kan akibat dari ini tadi. Jumlah ini sama ini 180, ini tambah ini 180. Berarti kan sama. Nah, itu berarti hal yang mungkin barangkali kita bisa lihat itu. Sekarang kita perhatikan di sini kita tuliskan segitiga ini BAC. BAC. Ya, apakah sebangun dengan segitiga DAP? Ya, ABC apakah sebangun dengan segitiga DAP? Nah, A, B, C, ya kalau orang menuliskan sebenarnya segitiga B, A, C, A, D, P itu berarti urut. Tadi kan sudut ini sama, berarti sebangun, gitu ya. Jadi nanti keterangannya Anda bisa menuliskan itu. Nah, berarti kan kalau seperti itu kita bisa menuliskan karena segitiganya adalah BAC, maka AB dibanding AD itu sama dengan BC dibanding dengan DP. Jelas ya? Jadi kalau AB kita gunakan per AD, berarti nanti kan kita menggunakan sudut patokannya ini. BC, ya berarti depan sudut, karena harus menggunakan DP, depan sudut. Nah, boleh. Atau kalau Anda menuliskan di sini ya, misalkan, oh Pak, saya menuliskannya kalau AB dibanding BC, apakah sama dengan nanti AD dibanding DP? Ya boleh. Jadi menuliskan itu kan tergantung urutan yang kita bolehkan. Nah, berarti di sini yang kita pandang itu DP, karena DP itu di luar perbandingan. Ya. Itu kan berarti kita dapatkan BC kalikan AD per AB. Ya, ini kita dapatkan. Misalkan ini nanti kita akan berikan tanda 1. Ya. Kemudian berikutnya mungkin kita bisa melihat dari bentuk yang lain. Perhatikan sudut BAD. Sudut BAD. Pada segitiga ini sudut BAD. Ya. Maka kalau kita lihat apakah sama dengan sudut CAP? Ya.
Maka yang dilihat itu kan ketika ini X, sudut BAD itu X plus ini. Nah, kemudian sudut CAP itu juga X plus ini. Oh, berarti sama. Jadi sudutnya itu kita lihat sama. Nah, sehingga nanti kalau sudut itu besarnya sama, ini kan artinya kita lihat ini nanti sama dengan yang ini. Ya. Berarti itu kan nanti ketika dari bentuk itu kan berarti kalau gitu AB dibanding AD, AB dibanding AD sama dengan AC dibanding AB. Benar enggak? AB dibanding AD sehingga nanti sama dengan AC dibanding dengan AP. Itu ya. Oleh karena itu yang kita lihat itu kemudian kita menambahkan di sini segitiga tadi yang kita tuliskan dari hasil ini kan segitiga ABD ya, itu kan sebangun dengan segitiga ACP. Ya, ini tadi. Maka yang kita tuliskan juga dapatkan bentuk jadi BD dibanding dengan CP sama dengan AB ya, dibanding dengan AC ya. Atau kalau kita tuliskan di sini CP-nya itu berarti sama dengan AC, CP itu ke sana ya, berarti AC kali BD per AB. Ya, jadi ini yang kita dapatkan. Ini 2. Nah, lihat ya, segitiga ABD, kemudian ada segitiga di situ ACP. Ya, jadi kalau sebangun, berarti kan kita mendapatkan bentuk itu. Nah, sekarang kalau kita lihat CP itu, CP ini kan sama dengan CD ditambah DP. Ya, jadi ini kita dapatkan ini. Nah, sedangkan DP kita sudah punya 1, kemudian CP-nya ini. Nah, berarti kan kalau CP kita tuliskan AC, kemudian kali BD per AB, ya, ini CP, sama dengan CD, CD-nya itu berarti tetap, ditambah DP, DP itu BC, kali AD per AB. Nah, berarti kan kalau ini disamakan penyebut, berarti kan ini menjadi CDAB. Ya. Berarti kan kalau samakan penyebut, berarti kan AC kali BD, AC kali BD diagonal, itu kan sama dengan CD kali AB, CD AB, kemudian yang belakang BC AD, BC AD. Nah, ini berarti kan terbukti di situ. Oke ya, jadi orientasi di dalam melakukan satu proses pembuktian maka bisa dilakukan dengan cara mungkin bentuk ini. Boleh dilakukan dengan cara yang lain, misalkan nanti saudara bisa menetapkan sebuah titik di sini. Jadi misalkan pada diagonal BD Anda tetapkan titik T misalkan di sini sehingga nanti Anda bisa membuat sudut yang sama tadi. Nah, itu berarti boleh juga. Jadi ini yang kita lakukan salah satu membuktikan karena banyak cara yang lain yang bisa digunakan. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Clear ya? Tolong nanti kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertama kita tambahkan materinya ini, kemudian nanti saya kirimkan beberapa ini apa itu materinya, sehingga nanti beberapa persoalan ini nanti mungkin beberapa saya pilah sehingga Anda bisa mencoba beberapa persoalan itu. Kemudian nanti kita tambahkan mungkin dari Jumat dengan luasan dulu sehingga nanti kita bisa tambahkan itu. Mungkin nanti saya kirimkan juga sampai materi luasan sehingga nanti Anda bisa belajar untuk sampai di sini. Gitu ya. Mungkin itu ada pertanyaan mungkin dari ini.
Hari ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, Tidak, tidak. Pak. Oke. Kalau tidak, terima kasih untuk hari ini. Nanti materinya saya kirimkan untuk dicoba beberapa persoalan terkait. Kemudian nanti hari Jumat insya Allah nanti beberapa itu kita bisa bahas. Kemudian kalau misalkan nanti ada apa ya istilahnya hal yang mungkin barangkali menjadi tugas ya nanti bisa dikerjakan sesuai dengan ketentuannya. Gitu kira-kira. Terima kasih untuk hari ini. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.